Gue yakin lo semua tahu yang namanya Mitsubishi Lancer Evolution 10. Dan semua orang juga tahu Mitsubishi Evo 10 tuh banyak di Indonesia. Tapi yang banyak kita nggak tahu adalah ada berapa tipe Mitsubishi Lancer Evolution 10 yang ada. Oke, mungkin lo tahu Evo GSR, Evo MR, FQ 330, FQ 400, Gearbox SST, Final Edition. Ya bener, itu semuanya ada. Tapi nggak banyak yang ngeh kalau sebetulnya Evo yang diberantakin, yang dicun, yang bisa disiksa segala-galanya adalah tipe RS. Dan ini adalah Mitsubishi Lancer Evolution 10 RS. Evo yang paling biasa, tapi buat gua paling luar biasa. Kenapa gue antusias banget mau ngejelasin Mitsubishi Lancer Evolution 10 RS? Karena banyak yang nggak tahu Evo 10 GSR sama RS tuh bedanya apa. Semua yang ada di Instagram rata-rata Mitsubishi Evo 10, Mitsubishi Evo 10. Iya, tapi tipenya yang mana? Perbedaan antara tipe GSR dan RS itu sangat ketara. Ketaranya dari dalam. Kalau dari luar orang nggak bisa bedain. Apa ini sama aja Mitsubishi Evo 10? Apa bedanya? Dari eksteriornya gue akan bisa jelasin dulu. Muka depan, ya, muka depan. Yang nggak ada bedanya. Kecuali lampunya, yang ini masih bohlam biasa. Nomor 2 adalah warna yang tersedia untuk RS itu official dari pabrik cuma 2. Cuman putih sama merah. Tapi bisa dibilang putih mungkin 95% kali, merah hampir nggak ada. Nomor 3, kalau lo ngeliat warna mobilnya belang-belang, hitam putih. Karena apa? Karena modelnya basic, sebisa mungkin barang-barang ini nggak dicat. Jadi kayak grill depan warnanya hitam. Oke, di tipe GSR biasa juga warnanya hitam. Tapi di GSR Premium atau disebutnya di luar negeri itu adalah Premium Package atau MR. Itu ada list warna chrome di sini, terus ini tengahnya abu-abu. Jadi lo kalau ngeliat Evo 10 baru datang gitu mau beli Evo 10, lihat yang premium package atau bukan, lihat aja grill depannya. Ada list chrome-nya sama sininya abu-abu. Kalau untuk yang RS sebisa mungkin nggak dicat. Jadi emang ini udah mandatory jadi hitam, sini listnya hitam. Kisi-kisi ini hitam. Untuk spionnya pasti warnanya hitam juga. List ininya warna hitam. Kemudian bukaan pintunya juga warna hitam. Kalau kita menjurus ke bagian belakang, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi sebagian negara menjual Mitsubishi Lancer Evolution RS tanpa sayap belakang. Jadi mobilnya botak. Kenapa? Soalnya mobil diacak-acak dengan berbagai tujuan kan. Ada yang mau jadi mobil balap, ada yang jadi tracker, ada mobil drag race. Konsepnya beda-beda. Jadi sebisa mungkin harganya juga diturunin tanpa wing belakang. Cuman yang masuk ke Indonesia semuanya pakai wing belakang. Dan basically yang jadi mobil rally semuanya pakai wing belakang. Oh by the way, ini bukan mobil rally ya. Ini mobil survei. Makanya kenapa depannya ada warna-warni. Ntar gue jelasin belakangan. Selanjutnya, untuk semua generasi Mitsubishi Lancer Evolution 10, sebenarnya mereka dibagi dengan 2 generasi yang nggak pernah diumumkan sama sekali. Generasi pertama, lampu belakang warna mari, merah, kuning, sama lampu mundur. Tapi ini mobil adalah generasi kedua. Jadi lampu belakangnya bening, baru ada warna-warni di dalamnya. Nah, untuk generasi 2, spoiler sampingnya pun juga lebih lebar. Yang gue maksud adalah side skirt. Dibandingkan dengan generasi 1 yang lebih kecil. Baik GSR maupun RS, sama aja, dua-duanya lebih lebar. Dan yang ketiga adalah di bagian dalam, tapi nanti itu akan gue jelasin. Yang jelas banget perbedaan antara GSR dan RS adalah ukuran ban dan pelek dan rem. Untuk GSR, standarnya mau pelek NK atau BBS 245 40 18 dengan rem Brembo gede. Untuk RS dilahirkan dengan ukuran ring 16, tetapi karena mobil ini adalah mobil untuk survei rally, jadi ini dipakai persis dengan pelek mobil rally-nya. Yang ini adalah speedline ukuran 15. Rem standar RS memang kecil, jadi bisa fitin gravel spec dan juga pakai ban 205. Cuman untuk pembeli pertama kali dulu di Inggris ada namanya RS Tarmac Spec, atau kalau yang masuk Indonesia ada 1 atau 2 mobil namanya RS GT Spec. Nah, RS GT Spec itu udah dilengkapi dengan pelek 18 dengan rem Brembo gede. Kenapa begitu? Karena kemungkinan besar RS Tarmac atau GT Spec memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau ngedevelop mobil RS ini menjadi mobil balap atau rally aspal. Mungkin dari tadi juga lu perhatiin kenapa mobilnya ada kuning-kuning. Ini adalah karbon pelindung, bagian depan juga ada kuning. Dan sebenarnya di bagian bawah bukan hanya karbon pelindung, tapi ini juga ada deck untuk melindungi bagian bawah mobil selama survei di jalanan rally. Karena kita nggak pernah tahu bakal ada batu atau enggak. Well, oke. Kelar bagian luar, kita masuk ke dalam. Oh my god. Ini mobil
Dalamnya basic sekali. Oke, ini kunci gue taruh dulu. Lihat bangkunya. Bangkunya sama sekali bukan Recaro. Ini cuma bangku yang ditaruh aja. Karena memang prinsipnya ini bangku harus check out dari mobil. Jadi ya di prepare untuk dibuang. Pada dasarnya semua Mitsubishi Lancer Evolution RS itu disuplai nggak pakai radio, nggak pakai AC. Oke. Cuman kalau lu mau pesan Evolution RS dengan AC, lu emang request dari awal. Kenapa? Soalnya ECU-nya yang pakai AC sama yang enggak itu beda sistem. Setirnya mirip-mirip aja, setirnya sih mirip-mirip aja. Hampir nggak ada bedanya antara GSR sama RS. Tapi yang GSR kulitnya lebih bagus. Bentuk logonya sama, EYC posisinya sama. Door trim ini biasa banget, hitam enteng banget. Gini aja udah mau copot. Enteng tipis. Semua trimming-trimming yang ada di sini dibikin sebasic mungkin. Terus kalau gue mau nyetir, nggak ada senderan tangan. Karena konsul boxnya emang juga nggak ada. Karena nanti kalau jadi mobil balap, ini semua akan dicopot. Sisa tongkat gearbox yang rata-rata udah berganti jadi sequential sekarang. Sama rem tangan yang tarikannya sesuai dengan homologasi yang dikeluarkan oleh Rally Art. Berhubung mobil yang satu ini adalah mobil yang sering digunakan untuk recce atau survei rally, jadi perlu entertainment. So, mobilnya udah ada radio. Alhamdulillah ini very eksklusif. Evo 10 generasi 1 dan generasi 2 sangat bisa diidentifikasi dengan MID berwarna. Ini mobil udah generasi 2, sehingga multi information display yang ada depan mata gua ini sudah menggunakan multicolor. Sementara yang pertama itu warnanya orange dan single tone color. Berhubung mobil ini datang dari Jepang, speknya JDM, dan kelengkapan mobil JDM suka kadang-kadang ada yang beda dengan kelengkapan mobil yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah alat ini. Ini adalah flame thrower atau obor. Kenapa harus ada itu? Karena Jepang itu 4 musim. Dan musim winter di Jepang memang kadang-kadang sangat membahayakan. Sehingga kalau kita harus terpaksa berhenti dalam keadaan emergency, musim dingin terkadang membuat kita kesulitan untuk mendapatkan visibilitas yang bagus ke depan. Jadi si flame thrower satu itu atau obor dinyalakan sehingga dari jauh pengendara belakang udah tahu kita berada dalam posisi aman ketika kita berhenti. Jadi Evo 10 RS ini gue cobain karena jarang banget Evo 10 RS versi yang dipakai di jalan raya. Evo 10 RS itu selalu dipakai untuk jadi mobil donor yang dipakai untuk jadi mobil balap. Kayak semua mobil yang ada di ini semua mobil yang ada di bengkel itu basicnya Evo 10 RS. Nah, Evo 10 RS ini memang populasi sangat sedikit di Indonesia, tapi juga nggak banyak yang tahu mobil ini RS atau enggak. Dari spesifikasi mesin sama, menggunakan mesin Mitsubishi 4B11 sebagai pengganti dari mesin 4G63 yang dipakai dari generasi Evo 1 sampai dengan Evo 9. Mesin 4B11 ini punya kelebihan lebih ringan dan juga lebih bertenaga. Dari posisi torsinya 422 Nm dan bisa mendapatkan akselerasi 0 ke 100 kurang lebih sampai di 4,7 detik. Memang bukan angka yang sangat impresif, soalnya kebijakan di Jepang itu mobil sport kan dibatasi 280 HP. Tapi sejak tahun 2009 sebetulnya ada yang dilepas sampai 300 HP. Ini mobil spesifikasi RS lebih ringan daripada GSR tentunya. Soalnya dia nggak pakai peredam, karpetnya tipis, bangkunya juga seadanya, dan juga ya tempelan-tempelan ini semua pernak-perniknya nggak ada karena harus nantinya dibuang untuk keperluan dijadiin mobil balap karena ini kan pasangin roll bar gitu-gitu.
Untuk spesifikasi teknis, perbedaan lainnya adalah untuk generasi Evo 9, maksudnya dari sebelum Evo 10 ke belakang, kabel bodinya itu normal. Tetapi untuk Evo 10, baik itu GSR maupun RS, dia punya sistem baru, pada saat itu baru, yang namanya CAN bus. Jadi satu kabel body untuk semua keperluan electrical, engine, sama ya semua urusan sama elektrik. Nah, perbedaan antara GSR dan RS secara teknikal juga sangat berbeda. Karena GSR itu banyak ya kayak udah ready untuk radio, ready untuk AC, sistem kabelnya juga beda, kualitas kabelnya beda. Karena kalau yang di RS tuh bisa dibilang heavy duty gitu dibandingkan dengan yang versi GSR. Dari pengendaliannya bisa gue bilang rasanya sangat jauh beda. Tapi gini lah, sangat jauh bedanya adalah Evo 10 GSR semua terlahir dan dijual di Indonesia atau di seluruh dunia sama aja dengan ban ring 18 245 40 18. So bannya tipis. Kemudian spek suspensinya ada yang keluaran Mitsubishi, ada juga yang keluaran Bilstein. Kalau itu MR atau disebutnya dengan premium. Ini menyebabkan kalau dipakai di jalan raya, mobilnya ya tahu kan, mobil ceper ban tipis ya keras, kaku gitu. Sementara Evo 10 yang lagi gue pakai ini ya, bukannya gue settingannya kayak orang tua ya, cuman mobil yang lagi gue pakai kan suspensinya suspensi Rotius adanya, bukannya tuning. Jadi rasanya kayak Mitsubishi Lancer biasa. Terus yang kedua adalah ban yang dipakai kan untuk survei rally ya. Jadi bannya ring 15, tebelnya 60 atau 65. Jadi ini mobil empuk banget. Dari tadi gue pakai ini Evo 10 gak berasa kayak Evo 10, kayak gue dulu punya Lancer EX. Ini lebih empuk lagi. Emang ini adalah satu sensasi nyetir yang beda. Karena dari spesifikasi mobilnya emang ada ada kekurangan tapi dia punya kelebihan. Ya nggak tahu gue mulai tua apa gimana. Tapi kan Evo 10 keren ya bentukannya. Mau pakai apa aja sebetulnya bagus. Cuman dengan mobil si Evo 10 RS ini gue punya sensasi yang lain aja gitu, atmosfer nyetirnya. Bangku lebar banget. Biasanya gue pakai Recaro kecil gitu kan. Ini bangku lebar banget. Nyetirnya kayak nyetir expander. Lebar gitu, terus mesinnya halus. Tapi yang seru karena Evo 10 RS ini nggak pakai insulator. Nyalain dulu udah mulai malam. Oke? Gini, karena Evo 10 ini nggak pakai insulator atau nggak pakai peredam suara, jadi kalau gue tarik nih, tuh, kencangnya berasa 160 aja. Kencangnya berasa. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau lu pakai mobil yang peleknya ring gede, yang penggunaannya untuk di aspal, lebih baik peleknya gede, remnya gede. Soalnya emang itu udah temennya. Gimana pun juga aspal lebih ngegrip daripada tanah. Pelek GSR 18 Brembo, remnya standar Brembo gede gitu. Kalau ini standar rem biasa aja. Karena standar rem biasa aja, kalau speednya tinggi di aspal, pengeremannya so-so. Cuman sepanjang gue pakai Evo 10 untuk di gravel, banding 15 gitu ya, ini sih lebih dari cukup. Maksudnya bukan lebih dari cukup ya, ini spek, just the right spec gitu, just on spec untuk spesifikasi yang gue butuhkan di jalanan gravel. Ingat ya, ini yang gue pakai mobil khusus untuk develop, yang gue pakai ini ya, untuk survei rally. Jadi ya sebisa mungkin nyaman dan aman di berbagai tipe jalanan, khususnya jalanan gravel. Kalau aspal yang bumpy-bumpy, empuk aja. Terakhir yang mau gue omongin adalah masalah handling. Oke, di sini lo lihat di bagian setir ada pencetan. Pencetannya akan ngedirect lo di MID atau Multi Information Display dengan 3 pilihan tulisan, yaitu tarmac, gravel, sama snow. Apa itu tarmac, gravel, atau snow? Untuk semua tipe Mitsubishi Lancer Evolution ada teknologi SAWC, tapi itu untuk GSR atau FQ atau MR. Di luar itu
tipe GSR, MR, atau FQ, ada juga namanya ACD, yaitu Active Center Diff. Untuk tipe RS, nggak ada namanya Super AYC, nggak ada. Ada cuma Active Center Diff. Kekurangan? Bukan kekurangan. Tipe yang lebih komplit ya, yang disebut untuk mobil jalanan, Super Active Wheel Control itu tugasnya adalah membagi putaran antara kiri dan kanan roda belakang. Kiri sama kanan ya. Jadi kalau misalnya ada jalanan ada airnya gitu, atau tiba-tiba licin, atau tiba-tiba ngegrip, dia itu bisa bagi di bagian belakang, kiri sama kanan. Mana yang bergerak lebih cepat, kiri apa kanan, supaya mobilnya tetap ngegrip. Sementara ACD tugasnya adalah membagi depan atau belakang. Depan atau belakang, mana yang lebih perlu grip, depan atau belakang. Kenapa tipe RS nggak ada Super Active Wheel Control-nya? Kenapa coba kira-kira? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena untuk mobil yang basicnya untuk menjadi mobil kompetisi, kita nih pembalap, kita nih, gua pembalap, itu lebih suka pakai mechanical limited slip differential. Karena kita nggak mau tergantung sama yang namanya electronic control terlalu banyak di mobil, nggak mau. Cukup depan sama belakang aja. Nanti karakter nyetir kita disesuaikan dengan setup limited slip differential yang sesuai dengan driver masing-masing. Limited slip differentialnya pun juga ada dua, ada di depan sama ada di belakang. Di tengah ada active center diff, jadi it's perfect gitu. Nggak usah andalkan elektronik sementara kita balap. Semakin sedikit elektroniknya, semakin ketahuan skillnya nyetir bener apa enggak. Kalau semakin banyak driver aids-nya, electronic control unitnya, ya pembalapnya lama-lama nggak kerja. Pembalapnya cuman nyetir-nyetir aja, terus dibantuin sama semua electronic system. Kalau gue nggak suka gitu. RS is the best. Sama kayak nama gue kan, RS. Pokoknya, lu boleh suka mobil kenceng, lu boleh keren, lu boleh gila adrenalin junkie deh gitu. Tapi kalau bini udah telepon, jangan lupa bawa makan ke rumah. Ya udah, siap bos. Oke, jadi sebelum lu semua komentar ya, yang ini KWTO-nya halal, tenang aja, ini langganan gue dari SMA. Oke, so beres, udah nyobain Evo RS, KWTO udah dapet, hati senang, bini senang. Sekarang waktunya gue pulang. So thank you udah nonton, gue makan dulu sama keluarga di rumah ya. Dah.